Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Bu. Oke, Dengar, Bu. saya mulai ya. Oke, hari ini kita belajar terkait dengan bagaimana cara pengisian SPT tapi secara elektronik. Ya, sekarang untuk pengisian SPT itu bukan lagi manual tapi secara elektronik. Nah, karena ini kita masih dalam proses pembelajaran, setidaknya saudara kalau secara manual itu bagaimana, saudara sudah paham. Dan ini saya jelaskan kalau pengisiannya itu secara elektronik itu bagaimana. Oke. Sampai di sini masih adakah yang installernya bermasalah? Masih, Bu. Masih. Bu. Ini Bu. kalau habis download yang 2007 itu terus bagaimana, Bu, yang database itu? Kalau sudah di-download, kemudian diinstal. Nah, diinstal, kemudian saudara buka lagi aplikasi ISPT PPH 21-nya. Oke, tuh. Nah, ada lagi? Ya, Bu. Bu, laptop saya malah ngupdate, Bu. Tunggu, ya, Bu. Ya, nunggu berapa jam Tunggu ini? bentar ya, Bu. Iya, belum Jawabnya biasanya sebentar kok. Oke, sambil menunggu yang lagi update gitu ya, nggak update status ya, yang penting ya. Oke, ini nanti kalau pada saat pembelajaran, saudara kalau ketinggalan, kecuali kalau ketinggalnya agak jauh ya, minta tolong saya dipotong di tengah jalan, enggak apa-apa, pada saat saya menjelaskan, ya. Pada saat saya menjelaskan, silakan dipotong, Bu, sebentar. Kalau misalkan di kelas ini nggak ada yang bilang, Bu, sebentar, Bu, belum, ya berarti saya bisa langsung mengasumsikan bahwa saudara ini sekelas sudah semua, sudah. Nah, terus kalau ada yang bermasalah, silakan saudara japri saja ya, japri. Ya, takutnya kalau di grup, ini aja saya lihat di grup ini padahal di atas sudah saya jelaskan, nanya lagi. Nah, jadi japri saja. Kalau japri kan saya bisa melihat, oh ini belum saya balas dan sebagainya. Oke, gitu ya. Oke, kalau sudah saya izin share screen di sini. Oke. Ini saya buka dulu. Oke, ini untuk aplikasinya. Ya, muncul seperti ini. Nah, untuk database-nya ini karena saya ini pakai untuk beberapa kali ya, jadi nanti saudara boleh praktek sendiri di luar jam kuliah. Jadi kalau saudara pengen praktek sendiri, ini DB-nya harus yang DB kosong. Nah, karena kalau yang DB-nya sudah dari DB kosong, saudara sudah isi, itu saudara pakai lagi dengan profil wajib pajak yang berbeda, itu enggak bisa. Karena untuk satu DB itu untuk satu profil wajib pajak. Ya. Oke, jadi di sini, nah ini misalkan saya mau pakai beberapa kali, berarti saya ini copy paste dulu. Saya copy paste, kemudian saya misalkan pastekan di sini. Oke, ini DB kosong Jumat. Oke. Ya, oke, saya kembali di sini. Kemudian ini saya ganti tadi tempat penyimpanan saya tadi DB kosong Jumat. Nah, ini yang mau saya pakai. Oke, nah ini boleh dipilih salah satu yang .acc atau .mdb. Ini sama aja. Oke. Dah, username-nya ini administrator, password-nya ini 123. Kalau saudara pengen rubah, nanti di bagian referensi. Kalau pengen rubah ya. Tapi pada umumnya ini setiap kali masuk, ini kalau tidak ada perubahan, username-nya administrator, password-nya 123, kemudian login. Nah, kemudian ada konfirmasi, silakan mengisi NPWP terlebih dahulu. Silakan saudara klik OK. Oke. Nah, ini di bagian Sunan, misalkan di sini, misalkan kelas A.
Ini di Sunan Saudara ini sudah ada soalnya ya. Sudah ada soalnya. Nah, di sini ini NPWP-nya, nama wajib pajak nanti diisikan lengkap ya. Alamannya diisi dengan NIM, nomor HP, kemudian emailnya ini email mahasiswa, terserah saudara mau pakai Gmail, Yahoo, atau email UMK, monggo terserah. Kemudian ini profil wajib pajak yang lainnya. Kemudian di sini ini ada kasus. Nanti yang kita pakai, nah diingat-ingat di sini, nanti kita mengaplikasikan SPT masa PPh 21 masa Desember 2020. Ya, diingat-ingat Desember 2020. Oke, ini pegawainya. Kemudian ini gaji yang diterima selama Desember. Ini sudah saya perhitungkan PPh 21-nya. Dan di sini ini ada bukan pegawai atas nama Fikri, dia sebagai konsultan akuntansi. Nah, kemudian di bawah di sini, ini jika terjadi kurang bayar, ini NTPN-nya. Oke, ini jadi soalnya sudah ada di sini. Silakan saudara masukkan NPWP-nya di aplikasi ISPT PPh pasal 21. Sudah NPWP-nya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah disimpan ya. Disimpan, konfirmasi NPWP berhasil disimpan, klik OK. Nah, ini silakan saudara isikan nama, alamat, nomor telepon, email, kemudian NPWP dan penanda tangannya ini atas nama Bambang. Ya, NPWP kuasa ini tidak perlu diisi, bendaharanya juga nggak perlu diisi. Oke, silakan. Bu Nita, maaf tadi ketinggalan. Untuk alamatnya jadinya diisi apa ya, Bu? Itu alamannya diisi NIM. Iya, Bu. Sambil terima dilihat, kasih. kalau misalkan saudara lihat soalnya saja. Baik, Bu. Bu, izin bertanya. Untuk emailnya pakai STD apa email pribadi ya? Tadi saya sudah bilang loh, terserah. Mau Yahoo, mau Gmail, terserah ya. Ini ada yang nanya ya, Japri saya. Ini Bu, saya nyimpen filenya di mana ya? Ya saya nggak tahu ya, saudara nyimpennya di mana. Jangan tanya saya. Yang tahu itu ya saudara sendiri sama Allah ya. Bu, Yang maha mau tahu. bertanya. Iya. Iya, tadi yang mau nanya siapa?
Oh, nggak jadi. Oke. Itu login, Bu, atau gimana, Bu? Saya Apanya? baru terinstall, Bu. Tadi nggak bisa. Apanya? Aku bingung. Ini ngomongnya belum selesai, udah ditutup. Itu kan udah sampai di username sama itu passwordnya. Terus habis itu login, Bu. Iya, login, diisi NPWP-nya, profil wajib pajaknya dilengkapi sesuai dengan soal. Sudah ini selesai ya? Sudah, Bu. Sudah. Bentar, Oke. Bu, bentar. Ya, yang lainnya juga yang sabar ya. Yuk. Ini 15 menit. Bunita, maaf, Iya. itu sampai nama penanda tangan aja berarti. Terima kasih. Sudah saya jelaskan ya. NPWP kuasa, nama, sama bendara A2 ini enggak usah. Sudah selesai ini ya. Nah, oke, kalau sudah silakan saudara simpan. Nah, oke, ada konfirmasi profil berhasil disimpan. Silakan saudara klik OK. Oke. Nah, kalau misalkan sudah saudara simpan di sini ini ya. Ini di pojok kiri bawah itu ada NPWP, kemudian ada nama. Nah, kemudian di sini ini masa pajak yang sedang dibuka ini belum kita buat. Nah, makanya di sini kita mulai mau buat ya. Oke. Terus di sini ini ada menu. Nah, ada mulai dari database, pilih SPT, isi SPT dan seterusnya sampai help. Oke. Kalau pengen rubah profil di sini, nah bisa dirubah. Referensi ini kalau misalkan pengen merubah kode, bukti potong, kalau pengen ada perubahan tarif, perubahan PTKP, bisa melalui menu referensi. Ada menu cetak, ada menu CSV, nanti fungsinya satu-satu saya jelaskan. Nah, berarti di sini karena kita baru buat pertama, kita bisa klik pilih SPT. Ya, pilih SPT, ada dua pilihan, yaitu buat SPT baru sama buka SPT. Buka SPT itu kita pakai kalau misalkan kita sudah buat, kemudian tiba-tiba nanti mungkin nanti, Bu, saya keluar sendiri Bu aplikasinya. Ya, kalau saudara keluar sendiri aplikasinya, pokoknya saudara di sini itu jangan panik lah, ya. Saudara bisa pilih database kembali, kemudian pilih SPT, buka SPT. Nanti tinggal dipilih SPT yang tadi saudara sudah kerjakan atau pengen diedit itu yang mana. Nah, itu dengan menu pilih SPT, buka SPT. Itu ya. Nah, karena kita baru buat yang pertama, berarti di sini kita buat SPT baru. Oke. Silahkan diklik buat SPT baru. Untuk masanya, oke, masanya tadi masa Desember 2020. Oke, silahkan diganti Desember 2020, tanggalnya ini bebas. Pokoknya di sini biar kelihatan di sini Desember 2020. Tanggalnya mulai 1 Desember apa 31, Bu? Bebas. Nggak masalah, tadi sudah saya sampaikan.
Sudah selesai? Sudah? Kalau sudah, Desember 2020 ya, ini ya. Kemudian saudara klik buat SPT. Ya, ada konfirmasi SPT berhasil dibuat. Klik OK. Ya. Oke. Ya. Kalau sudah, saya lanjutkan. Nah, berarti kan di sini di pojok kiri bawah Desember 2020 statusnya bisa diedit. Ya, berarti kita coba isikan yang untuk pegawai. Berarti silakan saudara klik menu isi SPT. Ya. Daftar bukti potong. Nah, yang ketinggalan mohon juga didengarkan ya, didengarkan. Nah, jadi biar HP saya ini jabrinya nggak penuh, padahal nanyanya yang di awal ya, sambil didengarkan juga. Oke, isi SPT, daftar bukti potong. Nah, kita pilih A1 karena kita mengasumsikan bahwa perusahaan kita adalah perusahaan swasta. Nah, jadi A1. Kalau saudara itu nanti misalkan bekerja di A2 di instansi pemerintah, yang tadi di awal pada saat saudara ngisi profil wajib pajak, A2-nya itu dicentang. Nah, jadi biar di sini ini warnanya hitam, bukan lagi abu-abu. Ya, oke, karena kita sektornya swasta, berarti silakan saudara klik A1. Oke, sudah? Sudah, Bu. Ya. Kalau sudah, nah di sini ada menu di bawah kanan itu ubah hapus baru. Nah, kita mau buat baru atas nama Bambang, kemudian baru Randy untuk 2 pegawai. Berarti di sini kita klik baru. Ya. Nomor bukpotnya ini sudah otomatis. Untuk tanggalnya di sini ini 31 Desember 2020. Oke, silakan saudara ganti untuk tanggalnya 31 Desember 2020. Masanya ini masih tidak perlu dirubah, ini 01.12. Ya, dengan artian itu si Bambang ini bekerja dari Januari sampai Desember. Sudah? Oke, silakan NPWP-nya Bambang dimasukkan. Di Bu, soal maaf, ada. ketinggalan. Jadi kalau ketinggalan lihat di soalnya juga. Bu, itu bisa dapat identitas penerima dari mana ya, Bu? Dari mana? Yuk, ada yang bisa jawab nggak? Jadi biar saya nggak jawab terus. Dari mana tadi? Tadi udah di screen soalnya, Bu. Soalnya. Kok ada Pilih screenshot? Menu isi Dari S1, soal. Bu. Dari soalnya, Bu. Oh, dari soalnya, Mas. Ini. Di soal ini ya. Silakan dimasukkan NIK-nya. Saudara lihat di soal itu bisa, atau lihat di layar Zoom. Melalui saya ini saya juga masih bisa. nomor NPWP, nama, nomor bukti pemotong. Masih kosong loh, Bu. Ini. Enggak yang sebelumnya, Bu. Nah, buat baru. Jadi biar muncul seperti ini. Itu kalau saudara nggak klik baru, yo sampai kiamat tak muncul itu. Udah. Oh, klik yang baru ini ya, Bu? Iya, klik baru. Oh, iya, Bu, iya, Bu, iya, Bu. Ya, Oke. sudah ya. Terima kasih, Bu. Ya. Statusnya K1 ya, Bambang. Maaf, K3.
statusnya K3 di sini. Nah, jabatannya dia sebagai direktur. Bu, Sudah? mau tanya. Ya. Itu tadi nick-nya itu NIM kita sendiri, Bu. Ini. Iya, Enggak, Bu. ini di soal ada. Itu yang NIM itu di awal-awal tadi. Ini sudah ini di soal ada loh. Sambil dibuka Iya, ke Bu. soal. Nggih, Bu, makasih. Sudah ini. Selesai ya identitas ya. Belum, Bu. Belum. Nah, yuk agak dipercepat ya. Bu Nita, jangan mulai dulu ya, Bu. Ini saya mau kebelet pipis dulu. Nanti dilanjutnya nanti aja ya, Bu. Sebentar. Yo. Sayang Bu. Bu, maaf. Ya saya maafkan. Ini apa laptop saya minta di restart. Tak di restart. Itu disimpan, ya wis dituruti wae nek minta restart. Engko daripada kamu laptopnya. Di restart dulu. Minta update ya atau apa? Ya. Ya. Sambil didengarkan ya Mbak nanti ya. Bu, kursor saya tidak bisa gerak. Nah, kalau kursor nggak gerak terus piye iki aku pukul piye? Sudah ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi yang kebelet pipis siapa itu tadi? Himatul oke. Alia, Bu. Alhamdulillah sudah, Bu. Makasih, Bu. Oh sudah, oke, wes tuntas ya. Oke, yuk, Kiono, no way, yuk. Terus B1 ya, ini ya. Oke, kode objek pajaknya ini masih tetap, nggak usah dirubah 01 untuk pegawai tetap ya. Bu, itu tadi pencet apa, Bu? Kilo BCG sampingnya. Oke, terus sudah ini saya lanjutkan ya. Iya, Bu, ya. Oke. Penghasilan bruto ya, gajinya. Nah, gajinya dari mana? Kita cek di sini. Karena ini masa Desember berarti A1 itu kan selama setahun ya. Gaji setahun ini 144 juta. Oke, yuk dimasukkan bareng-bareng. 144 juta. Tunjangan pajak tidak ada. Terus tunjangan lainnya ini ada. Tunjangan 120 juta. Oke. Honorarium tidak ada. Premi ini ada. 1.440.000. Natura nggak ada. THR ada. THR 1 kali gaji 12 juta. Oke.
Mohon maaf, Bu Nita. Mau tanya, saya hasilnya kok 265.440 ya? Padahal Nggak sama. dicek. Gajinya betul 144 juta. Betul, Bu. Tunjangannya 120 juta. Iya. Premi asuransinya 1.440.000. Iya, sama. Tantiem atau bonus THR-nya tadi 12 juta. Iya, sama. Sudah di tab jumlahnya segini. Oh, iya, Bu. Belum diklik enter. Tab atau di enter ya. Jadi otomatis nanti menjumlah atau mengurangi. Oke, ini 277.440 sama ya, ini ya. Sama dengan yang ada. Belum, Bu. Yo, kok saya Bu, aku tanya, ngejelasan Bu. sih. Yo, sabar. Bu Nita, saya tanya, setelah membuat SPT baru itu langsung mengisi SPT, Bu. Apa yo mau? Iya, isi SPT. Ya. Setelah Sudah. mengisi SPT, pilih yang apa, Bu? A1. Sudah. Apa, Bu? SPT Indo, Bu. Iki berasa saya dikerjain mahasiswa, tapi yo. Bukti potong dan A1. Tadi lo A1. Suara saya Daftar kurang bukti. jelas toh. Kurang Daftar keras. bukti potong dulu, terus A1. Sudah ini, sudah ya? Nggak selesai ini. Oke, sudah ya. Iuran pensiunnya udah. Habis ini kalau saya mau balik lagi ngulang ke belakang, saya nggak mau ya. Ya, kalau gitu nggak selesai kita ini. Kasihan ini mas-mas ya mau Jumatan juga ya. Oke. Udah. Iuran pensiunnya ini 2.880.000. Oke. Sudah? Sehingga jumlah pengurangnya itu 8.880.000. Selesai? Ya, Bu. Udah, Bu. Sudah, oke. B2 ya. B2 di yang terakhir ini PPh 21 yang terutangnya ini jumlahnya 24.484.000. Kita cocokkan. Nah, ternyata sudah benar 24.484.000. Oke, sudah ya. Ini berarti yang B2 kita nggak perlu ngisi. Oke, maaf. otomatis Itu saya Bu, sebentar. yang Yang PPh IU. Cici. Sopo sih, Mbak Nia sih, piye? itu yang pasal 21 terutang itu hasilnya 24.496.000. Mbak, coba angka-angkanya dicocokkan kembali ya, sama soalnya ya. Ya. Ya, oke. Mbak Putri, apa? Tadi yang iuran pensiun 8.880 ya, Bu. Betul. Lihat di soal ya. Oh iya, ada. Terima kasih, Nah, Bu. itu dari tadi saya sudah buka Iya, soal. iya. Oke, ya saya lanjutkan C. Ini Iya, masalahnya aja, tuh Dad. sepele, saudara nggak buka soal. Oke, yang C, identitas pemotong. Ini sudah atas nama NPWP-nya Bambang. Jadi nggak perlu saudara isi. Nah, sudah otomatis di sini. Ya, ini sebagai direktur. Oke, kalau sudah selesai, ini silakan saudara simpan. Ya, disimpan. Nah, terus ada konfirmasi bukti potong berhasil disimpan. Apakah akan merekam bukti potong yang baru? Nah, kita tadi buat untuk Bambang, sekarang kita mau buat yang atas nama Fendi. Siapa? Randy. Ya, Randy. Berarti saudara bisa klik yes. Oke. Kalau misalkan Bu, saya sudah terlanjur no. Nah, kalau saudara sudah terlanjur no, berarti saudara bisa klik baru.
Oke. Kalau saudara klik yes, itu biasanya langsung otomatis tampilannya sama seperti yang ada di Zoom. Oke, sudah? Silakan maaf. tanggalnya. Itu Iya, Mbak Sofi. punya saya kok tulisannya isian belum lengkap ya, Bu? Lengkapi. Lengkapi yang mana identitasnya, B1-nya, B2-nya. Apakah saya terlalu cepat? Baik, Bu. Tidak, Bu. Tidak ya? Tidak, Bu. Oke. Sudah, ini saya lanjutkan ya. Tanggalnya tadi tanggal 31 Desember. Bu, tadi punya jenengan biaya jabatannya kan otomatis 6 juta. Punya saya kok 1 juta. Tak ganti 6 juta enggak bisa. Apanya, Mbak? Biaya jabatan. Biaya jabatan. Oke, biaya jabatannya kenapa? Punya saya bisanya 1 juta, tak ketik 6 juta enggak bisa. Oh iya, emang nggak bisa, itu otomatis. Sebentar, saya tanya, gajinya saudara berapa? Gajinya tadi. 144 juta. Oke, tunjangannya berapa? Tunjangannya berapa? Belum dimasukkan, Bu. Nah, ya wes, ngilang. Ini kemana ya? Oke, ini silakan diisikan atas namanya Randy. Statusnya Randy K1 ya. Nama jabatannya manajer. Oke, nah, yuk saya tunggu. Sudah ini? Belum, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, oke. Identitasnya sudah kita isi, kemudian B1. Oke, B1 kita isikan ya. Yang tadi gajinya berapa? 120 juta. Oke. Ini biaya jabatan tuh otomatis ya. Terus tunjangannya tadi 72 juta. Oke, premi asuransinya 1.200.000. Kebanyakan nol. Iuran pensiunnya 2.400.000. Oke, silakan dilengkapi.
Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, ini sudah betul ya, sudah sesuai ya, sama seperti yang di soal ya, atau yang di depan ya. Oke, selanjutnya B2. Oke, B2 ini ternyata PPh 21 yang telah dipotong ini selama setahun 14.770.000. Kita cocokkan, sudah sesuai belum? Oke, sudah sesuai ya, 14.770.000. Oke, sudah. B2 selesai. Kemudian C ini masih tetap gampang. Karena tadi sudah saya jelaskan, ini adalah si penanda tangan atau si pemotongnya, ini adalah direkturnya. Direkturnya adalah Bambang. Oke. Kalau sudah selesai, silakan saudara bisa simpan. Ya, bukti potong berhasil disimpan. Nah, apakah akan mereka bukti potong yang baru? Nah, ini kalau kita cuma 2, berarti saudara bisa pilih no. Bu, saya sudah terlanjur yes, ditutup saja. Ya. Sudah? Bu, maaf mau tanya. Saya B2-nya kok PPh plus AD1 hasilnya 15.445. Statusnya sudah benar K1? Yang mana, Bu? K1? Statusnya K1. Saudara sudah ganti K1? Sudah. Belum, Bu. Nah, belum. Ya, Ya, wes. Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Yang masa pajaknya berapa, no, Bu? Di situ kok 0 sama 1, Bu? Saya cek di sini kok 01 sama 12. Iya, 01 sampai dengan 12. Masa pajak kan 01 sampai dengan 12. Tadi sudah saya terangkan, itu berarti artinya itu dia bekerja dari Januari sampai Desember. Itu sudah? Sampun, Bu. Terima kasih. Bu, kalau misalkan saya mau ngedit, kalau saudara pengen ngedit atau pengen merubah, nah ini untuk semuanya ya. Ini di samping nomor, ini ada kotak kecil, itu bisa saudara klik. Nah, sehingga kalau saudara klik itu ada tanda centang, nah saudara bisa klik ubah kalau pengen merubah. Tapi kalau misalkan saudara pengen hapus, ya caranya juga sama, diklik, kemudian muncul centang, kemudian hapus. Oke, itu kalau pengen merubah atau pengen menghapus. Oke, selesai ya ini ya. Oke, daftar bukti potong A1 untuk masa Desember ini selesai. Oke. Bisa saya tutup. Oke, saya lanjutkan. Kemudian yang atas nama Fikri. Fikri itu bukan pegawai, ya, bukan pegawai. Jadi kita harus buatkan yang namanya bukti potong. Nah, caranya berarti silakan saudara isi SPT. Daftar bukti potong tidak final. Sudah muncul? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah, silakan saudara klik baru. Oke. Silakan diisikan NPWP-nya Fikri. Dilengkapi identitasnya Fikri ya. Ya, silakan dilengkapi. Sudah ini? Selesai? Belum, Bu. Belum, Bu.
Oke, saya lanjutkan ya. Oke, identitas selesai. Kemudian bagian B. PPh pasal 21 dan atau pasal 26 yang dipotong. Oke, kita isikan di sini. Ini di bagian kode objek pajak, ya. Di kotak kecil ini ada titik 3 ya. Ya, itu silakan saudara klik. Nah, oke. Kemudian muncul daftar kode objek pajak. Nah, silakan saudara pilih, karena di sini ini jasa akuntan itu termasuk konsultan, termasuk tenaga ahli. Berarti di sini saudara kliknya yang bagian imbalan kepada tenaga ahli 21.100.07. Oke, itu silakan diklik. Oke, sehingga muncul konfirmasi. Masukkan perhitungan detail. Oke, semuanya sudah muncul ya. Oke, kalau sudah muncul konfirmasi, silakan saudara oke. Oke, munculnya seperti ini. Oke, saya jelaskan di sini. Untuk tipe penghasilan, nah, di sini ada pilihan berkesinambungan sama tidak berkesinambungan. Ya, bedanya apa? Kalau berkesinambungan itu setiap bulannya si Fikri ini dia bekerja penuh di perusahaan. Tapi kalau misalkan dia bekerja misalkan hanya di masa Desember, berarti kita pilihnya yang tidak berkesinambungan. Ya, berarti di sini silakan saudara ganti tipe penghasilannya dengan tidak berkesinambungan. Oke. Ya. Kalau sudah, jumlah penghasilan bruto, ini saudara isikan sesuai dengan yang diterima Fikri berapa, yaitu 10 juta. Ya, silakan diisi 10 juta. Oke. Nah, itu saudara tap atau saudara enter, nanti otomatis di sini muncul angka 250.000. Ini adalah PPh pasal 21 yang dipotong dari penghasilan Fikri. Oke, jadi otomatis enaknya kalau pakai ISPT, nggak khawatir saudara itu salah. Oke, sampai di sini. Bertanya. Ya. Tadi kan saya udah pencet yang kode objek pajak, tapi nggak muncul ini kayak gini. 21.100.07-nya sudah diklik belum? Udah, Bu. Sudah. Terus ada konfirmasi enggak? Nggak ada. Enggak ada. Mbak bisa di-share screen? Bentar, Bu. Ya. Saudara ini pakai laptop atau apa? Atau bisa dilihatkan? Ini Mbak siapa? Mbak Indri ya? Mana? Ayo iku Mbak, 21.100.07 yang tenaga ahli itu dipencet Mbak, diklik. Udah, Bu. Ya, oh iki. Yang perhitungan detail itu, Bu. Ya, diklik. Oh. Sudah? Makasih, Bu. Ya. Udah. Sudah ini ya, saya lanjutkan ya. Oke, kalau sudah silakan saudara klik selesai. Otomatis sudah muncul ya di sini ya. Oke. Kemudian Bu, C. izin bertanya, Bu. Iya. Bu, maaf tuh. Tarifnya kok saya ganti kok nggak bisa, Bu? Kan udah otomatis, Mas. Tarifnya kan emang 5%. Oh, Bu, nah, misalnya kalau DPP-nya lebih dari 60 juta kan pasti kan 2 lapis kan, Bu? Itu kan ya. pakai lapis Nanti tertinggi otomatis. kan, Bu? Nanti Oh, otomatis. nanti otomatis.
nanti otomatis keluarnya di sini kalau lebih dari 60 juta ya dasarnya ya DPP-nya, nanti otomatis nanti muncul 15%. Gitu. Nanti boleh dicoba ya di luar jam kelas gitu bisa. Ya, Baik, nanti kalau Bu. misalkan ada masalah boleh japri. Oke. Sudah? C ya, identitas pemotongnya. Ini silakan saudara ganti dengan tanggal transaksi, yaitu 28 Desember 2020. Oke, kita ganti 28 Desember 2020. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, oke. Kalau sudah disimpan ya. Oke, disimpan, ada konfirmasi. Dipotong berhasil disimpan. Apakah akan merekam bukti potong yang baru? Kita cuma buat satu ya, berarti bisa saudara klik no. Kalau sudah terlanjur yes, berarti keluar saja. Oke, nah muncul seperti ini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mau bertanya. Ya. Untuk yang tadi yang identitas pemotongnya itu bukan Bambang, Bu. Enggak, atas nama perusahaan. Yang ini ya, daftar bukpot ya. Siapa itu tadi? Gitu ya. Dan ini saya tutup ya. Oke. Nah, terus selanjutnya isi SPT. Kemudian daftar pemotongan pajak. Kemudian ada pilihan 1 masa pajak sama 1 tahun pajak. Oke. Karena di sini kita masanya masa Desember, akhir tahun, jadi ada ketentuan kalau akhir tahun itu perusahaan atau instansi harus melaporkan pegawainya yang berada di perusahaan selama tahun pajak itu siapa saja, baik itu yang baru masuk atau yang sudah keluar di pertengahan tahun, tetap harus dimasukkan. Ya, tapi kalau misalkan nanti saudara uji coba sendiri, kalau saudara Januari, masanya Januari sampai November, 1 tahun pajaknya ini nggak aktif, warnanya abu-abu, gitu. Nah, karena kita di sini masa Desember, makanya di sini ini aktif. Ya, oke. Kalau sudah, tadi kita klik yang 1 tahun pajak. Oke. 1 tahun pajak, ini sudah otomatis keluar yang pegawai yang melebihi PTKP sudah otomatis karena ini berasal dari A1. Nah, tadi kita sudah mengisikan A1. Nah, ini berarti otomatis sudah ada di sini. Oke, kita tinggal menambahkan saja di sini yang bagian B. Bagian B ini adalah pegawai tetap dan seterusnya yang penghasilannya tidak melebihi PTKP. Jadi penghasilan selama sebulan itu masih di bawah 4,5 juta. Oke, kita lihat di soal. Di soal ini, setiap bulan itu ada 10 pegawai, gajinya itu 2 juta per orang. Ya, berarti kan ini di bawah PTKP ya. Nah, kita isikan di sini jumlah pegawainya 10. Total jumlah penghasilan brutonya 1 orang 2 juta. Berarti kalau 10 orang 20 juta. Sudah? Isikan ya yang bagian B. Kalau sudah, silakan saudara simpan. Oke. Ada konfirmasi bagian B berhasil disimpan. Klik OK. Sudah, ini bisa saudara tutup yang bagian 1 tahun pajak. Ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah. Oke, saya lanjutkan.
Nah, tadi yang 1 tahun pajak itu sudah kita isikan, berarti kita sekarang isikan yang untuk 1 masa pajak. Nah, berarti yang kalau kita isikan yang 1 masa pajak, itu adalah pegawai yang ada di perusahaan yang bekerja di bulan Desember itu siapa saja. Oke, nah berarti di sini ini silakan saudara klik 1 masa pajak. Oke, masih kosong, jadi kita harus isikan di sini. Oke. Sudah? Nah, di sini ini ada kolom ya. Bisa diulangi kembali, Bu, karena sinyal saya jelek. Tadi putus-putus. Isi SPT, daftar pemotongan pajak, yang 1 masa pajak, Mbak Nila. Sebentar, Bu. Isi SPT terus yang mana, Bu? 1 masa pajak. Sudah? Ya, sudah. Sudah. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Nah, di sini ada ubah, hapus, tambah. Nah, silakan saudara klik tambah. Oke. Muncul di sini, silakan saudara masukkan NPWP-nya Bambang. Ini kalau saudara sudah terbiasa, ini cepat ini malahan. Nggak nyampe setengah jam, apalagi kalau sudah pakai skema ekspor impor ya. Sudah isi nama NPWP-nya, kode objek pajaknya 01 ya, pegawai tetap. Kalau 02 itu yang untuk pensiun. Selesai? Oke. Isikan jumlah penghasilan bruto. Jumlah penghasilan bruto ini didapat dari sini. Nah, ini yang saya blok ya. Gaji pokok, tunjangan, sama premi. Preminya ini yang premi dibayar oleh pemberi kerja. Iuran pensiun, nah, iuran pensiun itu mengurangi jika dibayarkan oleh wajib pajak sendiri. Oke, jadi di sini ini kita tambahkan 12 juta, ditambah 10 juta, ditambah 120.000. Temunya 22 juta 120.000. Bu, berarti ambilnya tidak yang jumlah penghasilan bruto setahun, Bu. Bukan. Loh, tadi saya sudah bilang loh. Tadi kan kita 1 masa pajak. Kalau 1 masa pajak itu yang selama sebulan itu siapa saja. Kan nggak mungkin sebulan, misalkan ya, saya bayar gajinya sebulan cuma segini kok saya mengakuinya yang 144 juta. Nah, nanti oleh perusahaan itu ya, kok gajinya besar banget ya. Jadi yang 1 masa pajak itu perusahaan wajib pajak yang hanya di bulan Desember, berarti diasumsikan ya artinya ya gajinya harus selama sebulan. Oke, Baik. sudah? Baru Ya. paham. PPh dipotong ya. PPh dipotong. Nah, berarti PPh yang dipotong pada bulan Desember. Ini 1.890.333. Kita isikan di sini 1.890.333. Oke. Kode negara domisili nggak perlu. Sudah ini Bambang selesai? Sudah, Bu. Ya, oke. Disimpan ya. Nah, konfirmasi pemotongan pajak berhasil disimpan. Apakah akan merekam pemotongan pajak yang baru? Ya. Oke. Berarti kita sekarang isikan yang atas nama Randy.
Bu, yang Randy perhitungannya sama kan Bu kayak tadi ya Bu? Iya, ini kan dari soal kan? Iya Bu. Ya. Yang itu loh Bu, yang gaji, terus Mm-mm. tunjangan, terus premi. Ya. Berapa Mas? Berapa? Berarti berapa ya? 16.100.000 Bu. 16.100.000 ya pajaknya ini. Oke, kita masukkan. PPh dipotongnya. Sudah? Sudah. Oke, simpan ya. Iya Bu. Oke, Itu disimpan. yang objek pajaknya nggak diganti. Ini sudah otomatis 01. Oh iya Bu, terima Kan kasih. kalau 02 pensiunan. Oke, sudah ya. Oke, apakah akan merekam baru? No. Cuma ada 2 ya di sini ya. Oke. Ya, kalau sudah, selanjutnya yang kita lanjutkan bagian B. Nah, pegawai tetap dan seterusnya yang penghasilannya tidak melebihi PTKP. Oke. Oh, sebentar. Saya tak ngecek dulu ini. Oke. Mungkin di sini. Jadi saya selesaikan ini dulu ya. Oke. Tadi saya ada kekeliruan yang tadi. Ini saya selesaikan ya di Dikali sini 12 ya. kan Bu? Yang Ya, 1 tahun. Oke. Ya. Oke. Tapi ini saya selesaikan ini dulu. Jadi biar nggak bingung. Saya baru ingat ini. Oke. Bagian B ya. Nah, ini yang tidak melebihi PTKP. Nah, ini tadi jumlahnya 10. Totalnya 20 juta. Oke. Sudah ini? Kalau sudah, Bukannya gimana, Bu? Tadi kepencet yes. Yang sebelumnya tadi kepencet yes, terus gimana, Bu? yang sebelumnya kepencet yes, muncul seperti ini nggak, Mbak? Nggak ada, Bu. Saudara buka isi SPT, daftar pemotongan pajak, kemudian 1 masa pajak. Sampun ada, Bu. Makasih, Bu. Ada ya. Oke, saya lanjutkan ya. Ini yang B, tidak melebihi PTKP 10, penghasilan brutonya 20 juta ya. Oke, kalau sudah disimpan. Oke, konfirmasi bagian B berhasil disimpan. Nah, saudara klik OK. Sudah? Oke, ditutup. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampun Bu. Yang 1 tahun tadi loh Bu. Ya, ini mau Yang saya masanya sampaikan. satu Oke, tahun, Bu. ya tadi ada yang kelewat ya. Oke. Saya juga baru nyadarnya ini ya. Oke. Tadi ada yang kelewat yang untuk 1 tahun pajak itu kan seharusnya dikali 12 ya. Oke, berarti ini kita pengen ubah ini. Nah, caranya gimana? Ya, kita balik lagi isi SPT. Kemudian daftar pemotongan pajak. 1 tahun pajak. Nah, ini tadi seharusnya 240 juta. Kan sebulannya 20 juta. Kali 12, 240. Oke. Kalau sudah, bisa saudara simpan. Oke. Bagian B berhasil disimpan. Oke, kemudian bisa kita tutup. Oke. Maaf, Bu. Sebentar. Tadi yang diganti yang bagian apa ya, Bu? Isi SPT, daftar pemotongan pajak, yang 1 tahun pajak. Yang bagian B ini diubah 240 juta. Kemudian disimpan. Gitu Mbak Niken? Sudah? Baik, Bu. Terima kasih. Sudah semuanya ya ini ya. Bu, mohon maaf. Tadi Iya. jumlah penghasilan bruto saya kok nggak 700 juta ya? 400 juta.
Ini yang tahunan, Ya, yang mana? yang total jumlah penghasilan. Ini, Yang bawah, ini. yang C itu, Bu. Oh, yang ini. Kenapa? Saya 480 juta. Lupa di tab mungkin, Bu. Ini 480.640.000, Mbak Ya. Okta. Nah, Ya, Bu. ininya sudah Bu isi belum? Sudah. Sudah disimpan? Sudah. Oh, belum, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Ya. Sudah ya. Ada lagi? Mau tanya yang bukti pemotongan pajak, Bu. Biaya jabatan saya kok 1 juta, nggak bisa 6 juta. Ya, oke. Mana siapa itu, Mbak siapa itu? Ayu Fajrin. Mbak Ayu. Oke, itu mana ya Mbak berarti ya kamu ya? A1 ya? Yang Bambang ya? Ya. Ya, oke. Sabar ya, yang lainnya ya. Oke, Mbak, ini sudah statusnya ini K3. Mbak. Dijawab, Mbak. Jadi biar Sudah. saya tahu. Sudah, Bu. Ya, B1 ini sudah 144 juta. Sudah. Coba Mbak ditampilkan. Bentar, Bu. Ya, silang. Kelihatan saya. Mbak di screenshot aja, dikirimkan ke saya aja ya. Jadi biar nggak ganggu temennya juga ya. Oke, dah. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, sudah? Ini nyampe mana tadi ya? Oh, masa sudah ya yang ini ya? Masa sudah ya? Oke, kalau sudah, ini isi SPT. Daftar biaya ini nggak perlu, karena kalau daftar biaya itu untuk perusahaan yang mempunyai anak cabang. Nah, kita asumsikan ini nggak ada, jadi kita nggak perlu ngisi daftar biaya. Oke, nah berarti selanjutnya apa? Silakan saudara buka untuk SPT induknya. Oke. Kita cocokkan sama-sama di sini. Jumlah penerima penghasilannya 13, penghasilan brutonya ini 68.220.000, jumlah pajak penghasilannya atau kurang bayarnya ini 3.246.166. Oke, sudah sama semua? Sudah. Sudah. Bentar, bisa cocokin. Iya. Dah ya. Bagian B2. Bagian B2 ini nggak perlu kita isikan. Ini tadi sudah otomatis. Di sini tertera kurang bayarnya sekian. Oke. C ini juga enggak, karena tidak ada pegawai yang bersifat final, adanya tadi yang tidak final, yaitu si Fikri. Tadi ini sudah kita masukkan, sudah masuk di sini. Oke, di bagian B1. Oke. Kemudian D, lampiran, ini juga sudah otomatis, jadi setiap kalau kita pilih menu itu kita mengisikan, nah berarti otomatis nanti di formulir atau di lampiran ini kecentang dengan sendirinya. Oke. Kemudian yang bagian E, nah, ini yang harus kita rubah di sini. Nah, kita merubahnya yang bagian mana, Bu? Kita merubahnya yang bagian poin 4 dan poin 5. Ya, poin 4 ini adalah tanggal kapan kita melaporkan SPT. Ya, karena ini masa Desember, terakhir lapor itu tanggal 20 masa berikutnya. Berarti tanggal 20 Januari 2021. Ya, berarti di sini kita ganti dengan
20 Januari 2021. Bu, saya melaporkannya tanggal 19 Januari. Nggih, monggo. Bu, saya melaporkannya tanggal 21 Januari. Monggo, tapi nanti itu udah termasuk telat ya. Telat lapor. Jadi kalau telat lapor nanti kena yang namanya denda 100.000. Ya. Oke, tadi sudah diganti, kemudian tempatnya bisa saudara ganti dengan di mana KTP-nya ini terdaftar. Ya, saya asumsikan di sini saya Kudus. Nah, oke, bebas di sini. Oke, ini terkait dengan induk, ada yang ditanyakan? Sudah? Oke, saya simpan ya, disimpan nggih. Oke, silakan disimpan. Ada konfirmasi SPT induk berhasil disimpan. Oke. Oke. Ya, kalau kita sudah mencoba mengisi ISPT-nya, sudah tahu kurang bayarnya tadi 3 juta berapa ya? Nah, kurang bayarnya 3.200.000 sekian. Nah, langkah berikutnya yaitu kita membayarkannya. Nah, untuk bayarnya ini karena kita sudah pakai sistem e-billing, nah kita coba ya. Nah, saya aja yang nyoba, saudara perhatikan saja. Jadi biar setidaknya saudara itu paham, oh caranya mencari kode billing tuh gini. Jadi nanti kalau pada saat saudara itu ambil skripsi, misalkan tentang pajak, ditanya pernah buka e-billing, pernah buka e-filing, setidaknya saudara sudah dulu pada saat diajar di mata kuliah praktikum perpajakan. Atau mungkin kalau saudara nanti kerja, oh caranya gitu, cara membuat kode billing. Oke, ini saya ajarkan. Caranya saudara bisa buka DJP online ya, .pajak.go.id. Semoga ini bisa, karena biasanya kalau jam-jam segini, jam-jam sibuk, apalagi ini pada mau laporan SPT ya. Oke, ini saya masukkan, misalkan ini pakai punya saya, karena untuk masuk di sini ini harus punya NPWP. Kalau yang sudah punya NPWP boleh dicoba. Oke. Oke, sebentar, oke. Nah, kemudian di bagian bayar, nah ini cara mendapatkan kode billing. Kemudian di sini e-billing, ya. Di sini jenis pajaknya PPh 21 ya, di sini. Jenis setorannya 100 karena termasuk SPT masa. Masa pajaknya itu tadi Desember tahunnya 2020, jumlahnya tadi kurang bayarnya 3.246.166. Oke, kalau sudah di sini kemudian buat kode billing. Nah, masukkan kode. Oke, nah udah muncul di sini. Ini ada kode billing. Nah, kode billing ini yang saudara kasihkan. Kalau misalkan saudara mau bayar lewat teller di bank itu bisa, di kantor pos juga bisa, internet banking, m-banking, di ATM itu juga bisa. Tinggal memasukkan, bahkan bayar pajak itu lewat marketplace itu sudah bisa ya, lewat Tokopedia, Shopee itu sudah bisa. Nah, jadi dengan memasukkan kode billing ini, kemudian diproses, saudara dapat bukti bayarnya, dan saudara dapat yang namanya NTPN, nomor transaksi penerimaan negara. Pastikan saudara itu dapat NTPN. Nah, biasanya itu ada di bukti pembayaran. Oke, dah saya lanjutkan di sini. Oke, jadi tadi sudah saya bayarkan. Kalau sudah saudara bayarkan, saudara masukkan di SSP. Nah, caranya gimana? Isi SPT. Nah, ini silakan prosesnya dilanjutkan. Isi SPT, daftar SSP. Ya. Kemudian tambah. Ya. Kode akun pajaknya 21, setorannya 100. Oke. Tanggalnya berarti tanggal terakhir bayar ya. Mohon maaf, bisa diulangi kembali, Bu. Aku mau ditinggal bales WA itu katanya.
Buatan Bu, sinyalnya tadi jelek. Isi SPT, daftar SSW Mbak Nila. Ya, Mbak Nila? Ya. Kalau tadi terakhir lapor itu tanggal 20, kalau terakhir bayar itu tanggal 10. Berarti ini kita isikan tanggal 10 Januari 2021. NTPN-nya kita masukkan. Tadi NTPN-nya. Nah, ini di soal ya. Tampilan saya kok nggak seperti itu ya, Bu? Piye tampilan nih? Sebentar, Bu. Itu bunyi di Zoom. Itu klik tambah dulu. Oh, ditambah. Oh, ditambah. Ya, pokoknya kalau saudara mau memasukkan data itu kalau ada tambah ditambah, kalau baru itu ya baru. Itu kalau pengen masukkan data. Oke, itu ya. Ya, udah diisikan 3, 2, 4, 6. Ya, keterangannya 0. Nggak perlu dirubah keterangannya. Bu, mohon maaf mau bertanya. Itu NTPN dari mana, Bu? Tadi saya lost connection, Bu. Dari soal. Oh, Dari dari soal. soal. Oke, makasih, Bu. Ya. Sudah? Saya lanjutkan ya. Oke, kalau sudah kita isikan SSP-nya, kemudian silakan saudara simpan. Oke, konfirmasi SSP berhasil disimpan. Apakah akan merekam SSP yang baru? Silakan dijawab no. Ya, berarti sudah di sini ya, sudah muncul ya. Oke, kalau sudah selesai, nah udah bayar, SSP-nya sudah kita masukkan di ISPT. Langkah berikutnya yaitu kita melaporkan. Nah, kita melaporkannya itu bisa pakai e-filing ya. Oke, nah lapornya ini bisa pakai bentar. Nah, bisa pakai e-filing di sini. Kalau untuk SPT masa, kalau untuk SPT tahunan, sekarang pakainya e-form. Ya, kalau tahunan. Kalau masa masih bisa pakai e-filing. Kemudian di sini dari e-filing ini nanti diminta saudara untuk mengupload. Nah, dari ISPT ini. Nah, untuk menguploadnya itu tipe filenya dalam bentuk CSV. Ya, berarti kita ubah dulu dalam bentuk CSV. Nah, baru bisa saudara upload. Caranya merubahnya gimana, Bu, kalau dalam bentuk CSV? Nah, di menu ini kan ada CSV ya, ini ya. Nah, ini silakan saudara coba, silakan diklik menu CSV. Kemudian pelaporan SPT. Ya, di sini muncul masanya masa Desember. Kalau saudara sudah buat beberapa kali, nanti muncul banyak ya. Nah, ini. Kemudian saudara bisa buat file. Nah, buat file, ini silakan saudara mau menyimpan di mana, tapi saudara ingat-ingat sendiri, saudara mau menyimpan di mana. Ini misalkan saya mau menyimpan di download ini misalkan saya. Nah, silakan saudara save. Oke, terus ada konfirmasi CSV berhasil dibuat. Oke. Nah, saya pengen ngecek, Bu. Oke, silakan dicek. Tadi saya nyimpennya di ini ya. Nah, di download. Nah, ini kalau saudara buka bentuknya seperti ini, kumpulan angka, huruf besar, huruf kecil. Ini yang bisa baca sistem dalam bentuk CSV, ini adalah aplikasi atau software yang ada di KPP atau DJP. Jadi ya memang munculnya seperti ini.
Ya, gitu. Jadi nggak usah khawatir kok bentuknya kayak gini ya, Bu. Itu kalau terbaca di KTP atau di DCP, itu bentuknya formulir SPT itu. Yang biasanya sama seperti kalau misalkan saudara ngisi secara manual, itu sama isinya. Oke. Nah, jadi isinya seperti ini. Oke, ini. Nah, jadi file CSV ini yang saudara upload di e-filing. Nah, kalau sudah di-upload, kemudian saudara submit. Nah, selesai sudah proses pengisian SPT dengan cara ISPT untuk masa Desember. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada? Bu, izin bertanya, Bu. Iya. Yang disoal itu yang kayak KLU jenis usaha kok nggak digunakan ya, Bu? Baik manual sama aplikasinya, Bu. Dari kemarin saya bingung, Bu. Itu digunakan Oh, atau ini enggak? KLU. Ya, Bu ya. Oh, ini. Nah, Sama KLU jenis usaha. KLU ini kepanjangannya dari klasifikasi lapangan usaha. Nah, jadi kalau misalkan ini macam-macam, kalau perusahaan perdagangan kendaraan, ini KLU-nya ini. Kalau karyawan, KLU-nya ini. Ini biasanya dipakai atau dimasukkan pada saat saudara itu badan, SPT badan. Nah, jadi ini sebagai informasi saja, Mas. Nah, jadi kalau yang PPh 21 belum masukkan ya. Nah, nanti Ya. kalau pada saat badan, saudara pasti diminta untuk mengisikan KLU. Ya, nanti ya, itu badan SPT badan itu nanti materi terakhir. Ya, Bu, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah? Sudah, Bu, mau Jumatan. Iya, ini sudah mau saya akhiri juga. Oke, kalau sudah, saya minta tolong satu layar penuh, saudara ini induknya. Jadi saudara diisi SPT, kemudian SPT induk, kan tampilannya seperti ini. Saudara screenshot atau difoto penuh sampai saudara nanti kelihatan NPWP, nama dan masanya itu masuk. Nah, silakan saudara upload di Sunan. Hanya B1-nya saja. Ya. Upload di Sunan dalam bentuk Word atau PDF atau JPEG atau PNG terserah. Ya, pokoknya satu tampilan penuh ini silakan saudara screenshot atau difoto kalau misalkan laptopnya itu tidak bisa untuk meng-capture atau men-screenshot. Oke, itu ya. Silakan saudara upload di Sunan sekalian absen. Ya, ada apa Mbak Vela? Batas waktunya sampai kapan ya, Bu? Sampai jam 2,5 jam ya kita kuliah ya, berarti sampai 12:30. Sampai 12:30. Nanti saya ketinggalan laptop. Ya, ini mau saya sampaikan. Yang ketinggalannya moga-moga nggak dari awal ya. Nah, itu silakan saudara bisa japri saya. Oke, gitu ya. Ada lagi